they are always close games and they really have a fighting spirit. Pemain ya, termasuk 9 pemain diaspora. Setelah itu kita akan lakukan promosi. Dalam rangka persiapan Timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025, Bali menjadi lokasi strategis yang dipilih pelatih Nova Arianto untuk mengasah kesiapan fisik, teknik, taktik sekaligus konsentrasi para pemain muda Garuda. Dalam sesi latihan yang digelar sejak 7 Juli lalu di Bali United Training Center, Nova menegaskan bahwa pemusatan latihan ini bukan sekedar rutinitas. Ia ingin mengukur lebih jauh apakah para pemain bisa benar-benar fokus sepenuhnya di lapangan atau tidak. Agenda latihan di Bali pun terstruktur rapi, dimulai dari latihan fisik dan teknik di lapangan Gelora Samudra Kuta. Tim kini memasuki fase taktik DPUTC Gianyar. Seluruh komponen itu berjalan paralel dengan evaluasi individu, termasuk peluang pergantian pemain. Total ada 30 pemain yang ikut serta dalam TC ini. Namun Nova menyatakan jumlah itu akan disaring lagi menjelang uji coba berikutnya di Medan. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam membentukkan skuad final untuk Piala Dunia nanti. Usai menyelesaikan TC di Bali hingga 6 Agustus, skuad Garuda Muda dijadwalkan bertolak ke Medan pada 7 Agustus untuk menjalani serangkaian laga uji coba internasional. Menghadapi 3 negara yang juga telah lolos ke Qatar, yaitu Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Laga ini bukan hanya menjadi uji nyali, melainkan juga kesempatan emas untuk membaca kekuatan lawan selevel Piala Dunia. Bukan hanya pemain lokal, pemain diaspora juga mendapat porsi kesempatan yang sama. Mereka diharapkan memberi warna sekaligus menambah kedalaman skuad dalam setiap lini. Jika melihat perjalanan panjang tim ini, pencapaian mereka bukan hasil kebetulan. Pasukan Garuda Muda tampil impresif sejak fase kualifikasi hingga babak grup Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Mereka bahkan menundukkan tim kuat seperti Korea Selatan dan tampil sebagai juara grup. Meski akhirnya takluk di babak perempat final melawan Korea Utara dengan skor mencolok 0-6, tiket ke Piala Dunia sudah diamankan lebih dulu. Inilah kali pertama Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi resmi. Ini merupakan tugas sejarah baru bagi sepak bola usia muda tanah air. Matthew Baker CS tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Grup yang berat, tetapi Nova percaya kerja keras sejak jauh-jauh hari akan memupuk keberanian dan kesiapan para pemain muda untuk tampil tanpa gentar. Alasan pemilihan BUTC sebagai lokasi TC juga tidak sembarangan. Nova menyebut bahwa lokasi tersebut memiliki suasana kompetitif alami karena dipakai pula oleh tim-tim elit lain seperti Bali United dan skuad Elite Pro Academy. Atmosfer itu dinilai mirip dengan suasana kompetisi di Qatar nanti. Piala Dunia di Qatar nanti bersifat seperti festival, pertandingannya terbuka, tidak ada tribun penonton. Situasinya persis seperti di sini, saat latihan kami juga berbaur dengan tim lainnya. Fasilitas ini memiliki banyak lapangan dan desain terbuka tanpa tribun. Latihan di Bali juga sekaligus mempererat kekompakan antar pemain. Garuda Muda didorong untuk saling mendukung dalam dan luar lapangan. Adaptasi dengan berbagai cuaca juga menjadi bagian penting dalam latihan ini. Qatar memiliki iklim ekstrim yang memerlukan persiapan khusus secara fisik. Kondisi fisik dan mental pemain dipantau secara menyeluruh tiap pekan. Salah satu penggawa Timnas U17, Fadli Alberto, menyebut bahwa kondisi fisiknya semakin baik sejak latihan dimulai dari Kuta hingga kini berpindah ke Bali United Training Center. Ia menjelaskan bahwa pelatihan 2 kali sehari menjadi rutinitas untuk meningkatkan kualitas permainan dan evaluasi kekurangan teknis di lapangan. Fadli menyebut baik fasilitas pelatihan di Bali United Training Center yang sangat memadai dan mendukung kebutuhan tim nasional. Alberto kini menargetkan untuk bisa menembus skuad utama yang akan bertanding membawa nama bangsa di ajang Piala Dunia U17 2025. Saat ini fokusnya adalah mendalami keinginan dan arahan dari pelatih kepala agar bisa tampil optimal dan konsisten dalam setiap sesi latihan. Kesiapan dari sisi fisik, strategi, dan mental menjadi kunci utama bagi timnas U17 untuk bisa bersaing di level dunia. Berbagai program intensif yang digelar oleh PSSI diharapkan mampu menyiapkan tim secara menyeluruh dan maksimal dalam menghadapi tekanan laga internasional. Tidak hanya berfokus pada teknik, latihan juga mencakup taktik, penyusunan formasi, serta membentukkan chemistry antar pemain. Fadli Alberto menilai bahwa suasana kompetitif saat latihan sangat bermanfaat untuk adaptasi dan meningkatkan performa secara konsisten. Kebersamaan dalam tim juga menjadi modal penting untuk saling mendukung selama menghadapi tekanan pertandingan di level Piala Dunia.
Semangat dan motivasi dari pemain muda Indonesia seperti Fadly Alberto menjadi elemen penting dalam menciptakan kejutan di turnamen tersebut. Dan pemusatan latihan di Bali juga jadi panggung unjuk kemampuan. 9 pemain diaspora yang membela klub di Belanda, Australia, dan Italia sudah terlihat dalam latihan. Pelatih Nova Arianto mengaku masih memantau bagaimana perkembangan para pemain diaspora tersebut karena baru pertama menjalani latihan dengan rekan-rekannya di timnas U17. Nova menegaskan 9 pemain diaspora tersebut belum dalam posisi yang aman, sebab semua pemain memiliki kesempatan yang sama. Saya mau lihat dari 9 pemain ini apakah mereka bisa membantu kami nanti di Piala Dunia karena saya pastikan hanya pemain-pemain yang bisa bermain sesuai dengan apa yang saya mau. Para pemain lokal di timnas U17 mengaku tidak ada masalah dengan pemain diaspora dan siap bersaing. Sangat ketat terutama pemain diaspora kualitasnya bagus-bagus semua. Apalagi dari tim luar banyak dapat ilmu dari sana juga. Dari 9 pemain diaspora yang bergabung, satu nama berhasil mencuri perhatian sang pelatih, Matthew Baker. Kini pemain berusia 16 tahun itu mendapatkan kesempatan debut di tim senior Melbourne City. Sayangnya, debut Matthew Baker gagal membawa Melbourne City meraih kemenangan. Klub itu harus menelan kekalahan 0-2 di kandang APL Leichhardt. Namun debut Matthew pun membuat pelatihnya di timnas Indonesia U17 Nova Arianto senang. Menurut Nova, debut yang dijalani Baker itu bisa sangat membantu timnya dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Nova juga berharap Matthew Baker bisa terus berkembang dan semakin mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di skuad senior Melbourne City di masa depan. Sementara itu, gelandang timnas Indonesia senior, Tom Haye ikut merasa bangga melihat timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Tom Haye menilai bahwa tim asuhan Nova Arianto tampil luar biasa hingga mengalahkan Korea Selatan 0-1 dan Yaman 2-1, sehingga bisa mengunci tiket ke Piala Dunia U17 lebih cepat. Ia juga menyoroti tendangan penalti Evandra Valrasta saat melawan Korea Selatan, dan akhirnya rebound tersebut membuat tim meraih kemenangan. Ya, hasil yang gila dan tentu saja lolos ke Piala Dunia U17. Jadi sungguh menyenangkan melihat mereka tampil sebaik itu. Dengan keberhasilan timnas U17 melangkah jauh ke Piala Dunia U17 2025 ini, pemain berusia 30 tahun tersebut mengatakan bahwa ia bisa melihat perkembangan regenerasi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda Asia saat ini dihuni banyak pemain muda berkualitas, sehingga ini bisa menjadi masa depan buat timnas Indonesia. Tak hanya merasa bangga dengan perjalanan timnas U17 Indonesia saja, tetapi Tom Haye juga memuji pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto. Ini karena sebelumnya Tom Haye juga pernah merasakan dilatih langsung oleh Nova Arianto. Saat timnas Indonesia masih dilatih oleh Sinteyong, Nova Arianto memang menjadi salah satu asistennya. Menurutnya, sang pelatih timnas U17 tersebut sosok yang positif dan energik, sehingga ia senang menyaksikan timnas U17 Indonesia melangkah sejauh ini di bawah pimpinan mantan pemain Persib Bandung tersebut.